kebenaran. Semua kebenaran itu intinya sama. Cuman bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Makanya kebenaran itu sejatinya sama. Bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Seseorang yang sudah mengetahui kebenaran yang sejati, dia tidak akan mungkin dari dirinya itu senang berbuat salah, nggak mungkin. Dan dia nggak mungkin dia senang membuat onar, nggak mungkin. Membuat gaduh, nggak mungkin. Jadi orang yang sudah mendapatkan kebenaran itu adanya di mana-mana, pengennya damai, cinta, dan kasih sayang. Senengannya di mana-mana damai, cinta, dan kasih sayang. Jadi dia menebar welas asih. Di mana buat tempat berada dia menebar welas asih. Itu salah satu tanda orang yang suka kebenaran. Dan kebenaran itu yang punya Gusti Allah. Jadi kalau orang sudah belajar benar dan benar, dia di lingkarannya Allah. Itu hidupnya dilindungi Allah. Jadi bahasanya kalau orang sudah belajar benar dan benar, dia ada di atas buku ini. Ibaratnya begini. Di atas buku, dia sulit hidupnya. Enggak jatuh, ditarik lagi. Susah, ditarik lagi. Sedih, ditarik lagi. Hampir jatuh, ditarik lagi. Hampir usahanya tutup, ditarik lagi. Hampir masalah, ditarik lagi. Hampir kesulitan, ditarik lagi. Dia ada di lingkaran ini. Ini kalau orang ada di lingkarannya jalan Allah. Jadi orang yang ada di lingkarannya Allah itu nggak boleh jatuh, nggak boleh sedih, seakan-akan nggak boleh sedih, nggak boleh susah. Tapi kalau kita polanya salah, kita polanya nggak ambil pola-pola pertolongan Allah, dia masalah jatuh, sampai jatuh itu belum dilindungi, sampai nanti jatuh itu sadar dan menyadari, baru ditolong Allah. Jadi bahasanya ia sadar baru tolong. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Yu. Teteh. Ya, tak pelan sedikit ben enggak terlalu kencang. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Dari mana Mbak Diren? Ya. Sama-sama, salam kenal dari Tangerang Tiga Raksa. Mbak Diren dari mana? Nggak apa-apa, tapi ada kamu lagi live nggih. Tapi kan ini lagi cerita-cerita, nggak apa-apa, yuk sambil cerita ya. Sambil cerita. Aku senengannya lagi memberi saling asah asuase, ngaji diri, gitu senengannya. Ini kan lagi teman-teman lagi ada yang menungguin, pengen cerita tentang hati. Nah, gimana? Oh, boleh sekali. Mbak Diren di mana aslinya? Teteh Diren asli mana? Tapi bahasanya Malaysia, apa tinggal di Malaysia? Oh, dari sana ya. Bahasanya bahasa Malaysia. Iya Mbak Diren, mohon maaf ya kita sambil met-metan. Oke, kita met-metan ya. Gak apa-apa, ayo teman sahabat, langsung 5 tuh. Sambil cerita nggih Mbak CCDW75, terima kasih karena saudaraku ada yang menanti. Kita cerita masalah hati ya. Tentang hati. Hati adalah segalanya. That is everything. Siapa yang berangkat dari hatinya, selaras dengan pikirannya, indah pada waktunya. Nah, gitu. Hati itu mutiara kehidupan. Hati itu pelita kehidupan. Hati itu adanya di dalam diri kita. Kita harus kenal dengan hati kita. Karena siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya kita harus kenal hati yang bersemayam. Kalau di kamera di sini ya, hati yang bersemayam di dalam diri kita ini harus kenal, harus peka,
harus hidup. Hati kita harus hidup. Cek butuh mawar buat nyekar mesin. Oh nggih, Kang Mas JJ DW 75 matur suwun. Nggih. Mbak Diren, iya. Gak denger ya? Denger kan? Ya, oke, denger. Oh iya, terima kasih. Kita belajar bareng. Belajar bareng namanya ngaji diri. Ngaji diri. Ngaji diri, ya. Ngaji diri. Ya, ngaji diri itu ngaji tentang diri sendiri, dipelajari. Nah, tentang diri sendiri ya. Karena kalau sudah kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Ayo sambil guyon maton sambil bercanda tap-tap biar rame itu tap-tap Mbak Diren. Oke ya. Nah, iya. Karena kenapa kita harus kenal hati kita? Karena ukuran orang lain adalah di hati kita. Kita harus kenal. Nggih, ojo jeru-jeru Mas. Nggih, satu hati kula nggih. Nggih nek. Nah, dipancing mawon. Nggih, tadi ada saudaraku yang ingin live makanya saya sampaikan. Jadi, saya ikut ini namanya di sana ada enggak? Setia Hadi Terate, Mbak Diren. Ini pencak silat. Pencak silat. Oh iya, fighter. Dari mana tuh? Oh iya bagus. Pokoknya pencak silat, korki, taekwondo semuanya bagus. Tinggal mbak-mbaknya kita diri masing-masing. Nggih, masih ada Kang Mas. Nggih. Nggih. Oh, enggak apa-apa, bagus juga. Semua kan perlu proses dan waktu. Semua perlu proses dan waktu. Proses dan waktu. Oh enggak. Lagi tinggal dulu. Enggak diikutin lagi. Nggih. Oh iya, banyak kegiatan ya. Kerjanya di mana, Bu? Teh, Kak. Kerja di tempat orang. Betul, iya. Oh, oh, iya. Itu orang itu hatinya masih masalah. Jadi, pancaran wajah adalah pancaran hati. Kalau hatinya sudah begini, wajahnya tersenyum. Wajahnya tersenyum, wajahnya bersinar. Kalau hatinya sudah tidak ada sirik yang nutupin. Sebenarnya hati kita itu bersinar, cahaya. Hati kita bercahaya. Hati kita bercahaya. Kalau ada sirik, nutupin. Dengki nutupin. Takabur sombong nutupin. Serakah nutupin. Amarah nutupin. Hati kita tidak bisa bersinar. Sehingga hati kita tidak bisa merasakan atau melihat dunia ini dengan terang. Karena tertutup. Tapi jikalau orang sudah mulai belajar membersihkan hatinya, siriknya dipinggirin, dengkinya dipinggirin, sombongnya dipinggirin, amarahnya dipinggirin, sehingga belajar bersih. Yang kedua, belajar menyebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan di dalam hatimu seirama denyut jantungmu. Kalau kita Islam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau misalnya ke beragama lain, ya Tuhan, ya Tuhan. Kembali ke agamanya masing-masing. Kembali ke agamanya masing-masing. Nah, setelah orang itu di sini sudah belajar bersih,
Kemudian kedua di sini, pikirannya harus positif, nggak boleh negatif. Pikirannya nggak boleh negatif, harus positif. Iya, betul. Mindset pikiran pasang dulu, mindset is pray, pola pikir adalah doa. Mindset dipasang dulu toh. Pasang, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif, berbaik sangka. Munculnya dari sini. Dari sini ini dari Tuhan. Allah menyuruh yang ada di sini, yang ada di hati. Kemudian raga mengikuti hati. Pikiran memfilter. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Pikiran. Tugas pikiran membenarkan dan menyalahkan. Ini salah, ini benar. Pikiran. Akal sehat. Berangkatnya dari hati dulu. Hati dari sana. Namanya kerentek. Keinginan. Pengen sesuatu. Omongan kita dengan hati sama. Omongan sama dengan hati. Bicaralah sesuai dengan hatimu. Berbuatlah sesuai dengan omonganmu. Nah, yang ini tadi memfilter. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Selalu memfilter, mengimbangi. Ini sopir, ini kenek. Ini sopir, ini kenek. Ngomong. Sopir kenek. Diri kita adalah kendaraan. Itu indah. Orang yang pakai pikirannya 50%, hatinya 50%, hidupnya balance enak, sedang balance. Kalau pikirannya 60%, hatinya 40%, udah mulai pusing. Kalau pikirannya 70%, hatinya 30%, mulai pusing banyak. Kalau pikirannya 80%, hatinya 20%, pusing banyak. Tapi kalau dibalik, 60% hati, 40% pikiran, hidup tenang. 70% hati, 30% pikiran, tenang banget. Hatinya 80%, pikirannya 20%, hidup enak banget. Begitu. Jadi hati penting sekali kita kenali, penting sekali kita pelajari sampai kenal hati. Siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Oh, indah. Merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati. Nah, gitu. Nuwun sewu, mohon maaf. Mbak Diren, ya. Belajar bareng-bareng indah daripada kita bicara yang negatif. Nggak boleh. Di Indonesia sekarang anak-anak muda banyak di antara kita yang bicara ya. Masih ada banyak di Indonesia yang masih ada bicara bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa mengumpat, bahasa kasar, bahasa negatif masih banyak di Indonesia. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai yang terdekat, bersama-sama ikut peran serta dalam menyampaikan, mempelajari bahasa-bahasa yang benar, etika, sopan santun di Indonesia. Minimal dari bahasa dulu. Jangan ada bahasa kasar, bahasa binatang, bahasa negatif, bahasa mengumpat. Di hati gak enak. Di hati sedih, prihatin, perih batin kita. Kalau ada orang ngomong jelek, ngomong kasar, perih batin kita. Padahal kita orang Islam, sehari 5 kali berwudu. Saat cuci tangan, filosofinya nggak boleh mencuri, nggak boleh memukul, nggak boleh nyakitin. Saat kumur-kumur, nggak boleh ngomong jelek, ngomongnya yang baik-baik. Saat kita cuci hidung, nggak boleh cium yang jelek-jelek. Saat cuci muka kita harus bersinar, sehari 5 kali dicuci. Dan ini harus melihat yang baik-baik. Saat cuci telinga, mendengar yang baik-baik. Saat cuci sebagian kepala, pikirannya ya bersih. Saat cuci kaki, langkahnya harus bagus. Tapi ini tidak semua orang melakukan antara luar dan isi.
antara kulit dan isi. Jadi kita harus praktek yang ada filosofinya di dalam agama kita. Kita kan Islam. Dari pertama, dari syahadat, auzubillah, bismillah, wudhu, sholat, puasa, jangan hanya mendapatkan yang luar, tapi isinya harus kita tahu isinya. Jadi orang yang sudah ngaji diri itu orang yang bertorikoh, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat gitu. Itu Mbak Diren. Menang 2 kali ya, menang 3 kali, hebat, keren. Nggak berat, kalau biasa nggak, harus dibiasakan. Nanti kalau orang sudah umur 30 tahun, harus belajar ke dalam diri. Jangan berat, jangan boleh bilang berat, nggak boleh. Ya, ntar, kalau udah 30, belajar ke dalam. Toriko itu mulai praktek. Ada kendaraan nih, syariat kan boleh paling luar kendaraan. Kita kan Islam nih, Islam kan, kita agama Islam nih, ada 4 ajarannya. Yang paling bawah namanya syariat, di atasnya tarekat, di atasnya hakikat, di atasnya lagi ma'rifat. Kalau kendaraan, syariat itu kendaraan syariat. Tarekat itu jalan. Hakikat itu tujuannya hakikat. Ma'rifat itu sampai tujuan. Agama itu jalan. Mau lewat manapun silahkan. Agama itu jalan. Mau pakai manapun, mau Jakarta, Tangerang, mau pakai Jogja, Jakarta, mau ke Jakarta, mau lewat Tangerang, lewat Surabaya, lewat Jogja, lewat Monggo, lewatnya kembali masing-masing. Kendaraannya mau pakai bus, mau pakai jeep, mau pakai Pajero, mau pakai Fortuner, monggo kembali masing-masing. Di Indonesia ada 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Tujuannya Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila itu jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Semua menuju ke Tuhan. Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Sempurna, Tuhan yang Maha segalanya. Itu sampai kenal Tuhan. Sementara orang berpersepsi kenal Tuhan setelah meninggal, kenal Tuhan setelah kembali ke Allah. Enggak, kenal Tuhan dari sekarang saat hidup. Kita harus kenal Tuhan kita. Dunia sampai akhirat, dunia sampai akhirnya hayat. Kenal Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, nggak mau ribut agama lagi. Kalau orang kenal Tuhan, nggak mau ribut agama dan nggak ngeributin agama. Semuanya kembali ke diri masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Jadi damai, indah Indonesiaku. Wah gitu. Indonesiaku banget, Indonesia banget gitu jadinya. Nanti diri kita tidak merasa benar, tidak merasa paling benar, tidak menyalahkan orang lain, karena selalu mengkaji dirinya, belajar mempelajari dirinya, selalu introspeksi kepada dirinya, koreksi kepada dirinya. Kalau ketemu salah, dibenerin, kalau ketemu kurang, ditambahi. Jadi indah, selalu bertafakur, bersemedi, beriktikaf, beryoga, bermeditasi, entah apa, indah. Tapi ini pelajaran umur 30 tahun ke atas. Waduh. Turun. Ya. Turun kayaknya ya. Mas. Turun lampunya.